Selamat pagi, saya Purnamengka Putra. Di video kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan dari materi 6.3 Business and Community Stakeholder. Bisnis dan masyarakat kemitraan yang saling menguntungkan. Pernahkah kalian berpikir bahwa tujuan bisnis itu hanya sekedar mencari keuntungan semata? Pandangan ini sudah ketinggalan zaman. Di era sekarang, bisnis yang paling tangguh justru adalah mereka yang mampu menyelesaikan setiap masalahnya, entah masalah sosial dan lain-lain, sekaligus memperkuat kinerja mereka. Konsep ini sering disebut sebagai creating shared value atau menciptakan nilai bersama. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana bisnis bisa aktif memecahkan masalah masyarakat sambil tetap unggul dalam persaingan. Kita akan melihat contohnya, manfaatnya, dan rekomendasi untuk kedepannya. Contoh pertama saya ambil dari perusahaan BUMN, lebih tepatnya itu PT Pertamina. Mari kita ambil contoh yang sangat relevan. Di Indonesia, program warung BUMN yang telah diinisiasi oleh PT Pertamina, seperti apa sih langkah kerja yang mereka lakukan? Jadi Pertamina melihat bahwa banyak pelaku UMKM, terutama ibu-ibu memiliki warung kelontong, kesulitan untuk berkembang. Mereka menghadapi masalah permodalan, akses ke produk yang berkualitas, dan manajemen bisnis yang terbatas. Melalui warung BUMN, Pertamina tidak sekedar memberi keuntungan, tapi mereka memberikan pembinaan, contohnya salah satunya. Pembinaan berupa apa? Yaitu melatih para pemilik warung tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan, berbisnis yang baik, dan layanan digital. Memodernisasikan warung, membantu merenovasi warung agar lebih menarik dan bersih lah pokoknya. Terus memperluas akses pasar. Warung-warung ini menjadi titik distribusi untuk produk-produk UMKM lokal dan produk-produk BUMN, termasuk branded fuel Pertamina seperti Pertamax. Ini adalah keterlibatan langsung yang menyentuh akar masalah, pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua, ada manfaat yang diperoleh, yaitu win-win solution. Program seperti warung BUMN menciptakan situasi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Mari kita pecah manfaatnya. Dan manfaat untuk Pertamina itu sendiri. Yang pertama, memperkuat reputasi dan brand. Trust. Pertamina dilihat bukan sebagai perusahaan yang dingin, tetapi sebagai BUMN yang peduli dan hadir di tengah masyarakat. Dan tentunya ini membangun ikatan emosional yang kuat dengan konsumen. Yang kedua, ada ekspansi saluran distribusi yang efektif. Warung BUMN menjadi point of sales and branding outlet yang strategis, menjangkau pasar retail yang sangat luas hingga ke pelosok. Yang ketiga, ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Masyarakat sekitar warung akan cenderung lebih loyal membeli produk Pertamina karena merasa memiliki hubungan yang lebih dekat. Selanjutnya, ada meningkatkan keterlibatan karyawan atau employee engagement. Karyawan Pertamina yang terlibat dalam program pembinaan merasa bangga karena pekerjaannya memiliki dampak sosial yang nyata. Tentu saja ini meningkatkan motivasi dan semangat kerja, manfaat untuk masyarakat dan komunitas. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas dan pendapatan UMKM. Pemilik warung menjadi lebih terampil berwirausaha. Warung mereka lebih modern dan pendapatan mereka meningkat. Yang kedua, ada penguatan rantai ekonomi lokal. Warung BUMN menjadi hubungan yang mendistribusikan produk UMKM lain, sehingga menggeragamkan ekonomi di sekitarnya. Yang selanjutnya ada akses produk berkualitas. Masyarakat setempat mendapatkan akses yang lebih mudah untuk membeli bahan bakar dan produk kebutuhan sehari-hari yang terjamin kualitasnya. Yang ketiga, ada refleksi dan rekomendasi. Mengapa sih hal ini penting dan bagaimana peningkatannya? Pertanyaannya sekarang, mengapa hal ini menjadi sangat penting? Jawabannya cukup sederhana, yaitu bisnis tidak bisa sukses dalam masyarakat yang gagal. Dengan mempertimbangkan komunitas yang strategis, bisnis sebenarnya sedang membangun ekosistem yang sehat untuk dirinya sendiri. Masyarakat yang sejahtera akan menjadi pasar yang kuat, sumber tenaga kerja yang berkualitas, dan lingkungan operasi yang stabil. Ini adalah inti dari strategi keberlanjutan atau sustainability. Resiko sosial seperti protes, ketidakpercayaan, atau tenaga kerja yang tidak terampil dapat dikurangi.
Dengan kata lain, ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan bisnis itu sendiri. Lalu, apa satu rekomendasi untuk bisnis di Indonesia? Tentu saja rekomendasi utamanya yaitu bangun kemitraan kolaboratif yang berfokus pada local wisdom dan teknologi. Jangan hanya memberi bantuan atau clarity. Bisnis harus menjadi mitra yang mendengarkan. Contohnya yang pertama, yaitu identifikasi kebutuhan unit lokal. Setiap daerah di Indonesia punya keunikan. Contohnya, sebuah perusahaan makanan di Jawa Barat bisa bermitra dengan petani singkong lokal. Sementara perusahaan pariwisata di Bali bisa menjadi memberdayakan pengrajin tenun. Dan yang kedua, ada integrasikan dengan teknologi. Bangun komunitas tersebut go digital. Ajarkan pemasaran online, integrasikan mereka ke dalam platform e-commerce. Atau gunakan sistem supply chains digital untuk membangun proses mereka jadi lebih efisien tentunya. Yang langkah ketiga yaitu jadikan bagian dari brand story. Ceritakan perjalanan kemitraan ini dengan autentik. Konsumen modern sangat menghargai cerita di balik sebuah produk. Dengan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari identitas mereka. Bisnis tidak hanya berbuat baik, tetapi juga membangun diferensi yang kuat di pasar. Contohnya, sebuah biji kopi dari petani, tetapi juga membantu mereka mendapatkan sertifikasi organik. Melatih mereka tentang roasting dan menceritakan profil petani mitranya melalui kemasan dan menjadikan dan media sosial. Ini menciptakan produk premium yang punya cerita. Jadi meningkatkan nilai jual satu produk tersebut karena ada nilai jualnya. Kesimpulannya, kontribusi aktif bisnis dalam memecahkan masalah masyarakat bukanlah beban, melainkan peluang strategis dengan menjadi bagian dari solusi bisnis. Bisnis akan membangun reputasi yang kokoh, menciptakan pasar yang lebih loyal, dan pada akhirnya mendorong kinerja bisnis mereka sendiri maju, bertumbuh, dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan bisnis Indonesia yang tak hanya hebat secara finansial, tetapi juga menjadi pilar kekuatan bagi masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.